Kalau tidak ada, next. Nah, ini adalah siklus hidup daerah tujuan pariwisata atau tourism area life cycle. Jadi, tourism area life cycle ini merupakan suatu konsep yang diterapkan atau digunakan dalam pengembangan suatu daerah wisata. Jadi, kenapa daerah wisata yang pada awalnya itu ramai, terus sekarang sudah mengalami penurunan, itu karena mereka mengalami siklus hidup atau tourism area life cycle. Jadi di tahapan pertama ini ada tahapan eksplorasi, terus involvement, development, consolidation, stagnation. Nah, pada saat pada saat tahap stagnasi ini, suatu tempat wisata bisa memilih untuk rejuvenation atau declination. Nah, satu persatu akan kita bahas. Tahapan pertama dari siklus hidup daerah tujuan wisata yaitu tahap penemuan atau exploration. Tadi kan eksplorasi di sini nih, titiknya di sini, masih yang rendah. Jadi pada saat tahap penemuan itu daerah tujuan wisata biasanya apa? Di tahap awal penemuan daerah wisata. Pada awal berkembangnya daerah wisata, Masih sepi sama apa fasilitasnya masih banyak yang kurang. sepi atau jumlah kunjungan wisatawan masih terbatas. Masyarakat lokal antusias dengan kedatangan wisatawan. Jadi waktu awal-awal suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata kan pasti masyarakat lokal menyambut dengan antusias kan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa dengan adanya daerah tujuan wisata itu akan menarik minat para pengunjung untuk datang ke daerahnya. Di mana dengan adanya pengunjung yang datang ke daerahnya, mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk misalnya satu, berjualan atau membuka bisnis sehubungan dengan tempat wisata. Padahal untuk kunjungannya sendiri masih terbatas untuk di tahap penemuan atau tahap exploration. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahap pelibatan atau involvement. Setelah penemuan, maka pada tahap pelibatan ini jumlah kedatangan wisatawan biasanya mulai meningkat. Karena orang-orang yang penasaran itu masih banyak. Karena setelah ada kunjungan pertama, pasti akan menyebar informasi tentang adanya daerah wisata baru, sehingga jumlah kedatangan wisatawan akan mulai meningkat. Penduduk lokal mulai menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan yang bersifat individu atau usaha keluarga. Biasanya penduduk-penduduk lokal itu mulai membuka warung, mulai membuka penginapan-penginapan, tetapi yang sifatnya masih guest house atau seperti misalnya rumah yang terus karena ada kamar kosong disewakan. Pemasaran sarana dan fasilitas hanya terbatas di dalam wilayah tersebut dan melalui wisatawan yang datang. Jadi, pemasaran tempat wisatanya hanya berdasarkan dari pengalaman wisatawan yang datang, belum ditunjang dengan proses pemasaran yang luas. Setelah involvement, yaitu tahap pelibatan, melibatkan penduduk lokal untuk bersama-sama mengembangkan tempat wisata yang baru. Di tahap ketiga ada tahap pengembangan atau development. Jadi pada tahap development ini terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah yang besar. Jadi karena sudah mengalami peningkatan, sudah ada informasinya lebih meluas lagi, maka pada tahap pengembangan ini kunjungan wisatawan sudah mulai banyak. Pemerintah mulai berani mengundang investor biasanya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan asing telah beroperasi dan cenderung menggantikan perusahaan lokal yang sudah ada. Jadi biasanya pada tahap development, karena sudah mulai ada investor, maka seperti usaha-usaha milik asing atau milik swasta sudah mulai ada, seperti pembangunan hotel-hotel, itu sudah mulai ada di tahap pengembangan. Nah, setelah tahap pengembangan, ini jumlah wisatawan yang besar kan sudah terjadi nih. Setelah tahap pengembangan, di tahap yang keempat itu akan ada konsolidasi karena sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi.
kunjungan wisatawan sudah menunjukkan peningkatan yang cukup positif, maka dibutuhkan peranan pemerintah untuk melakukan konsolidasi agar terjadi balancing peran dan tugas antara sektor pemerintah dan swasta. Karena pada tahap development tadi investor sudah mulai masuk, terus sudah mulai dibangun hotel-hotel, entah itu baik dari pihak asing maupun dari pihak swasta lain yang menggantikan usaha-usaha milik lokal, maka di tahap konsolidasi ini pemerintah sudah mulai harus mengambil peran agar penduduk lokal dan juga investor-investor asing ini mau untuk saling bekerja sama sehingga daerah tersebut tidak hanya dikuasai untuk kepentingan asing atau untuk kepentingan swasta lain, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. Di tahap yang kelima, setelah tahap konsolidasi ada tahap stagnasi. Jadi tahap stagnasi ini karena tempat wisata sudah mulai termasuk dalam tempat wisata yang siklus hidupnya sudah berlangsung lama, terus kunjungan wisatawan tertinggi sudah tercapai, destinasi wisatanya mungkin sudah tidak menarik lagi karena sudah ada beberapa daerah tujuan wisata lain yang mungkin menggantikan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang tergolong loyal atau mereka-mereka yang mungkin karena memiliki kenangan dengan tempat wisata itu pada akhirnya datang lagi, datang lagi. Program promosi sudah mulai dilakukan dengan sangat intensif. Jadi karena sudah mengalami tahap stagnasi, maka program promosi secara besar-besaran itu sudah mulai harus dilakukan. Karena apa? Karena untuk menarik minat wisatawan lagi. Pada tahap stagnasi ini, karena tempat wisata tersebut kunjungan wisatawannya sudah stagnan atau cenderung tetap, maka diperlukan tahapan selanjutnya. Kalau tidak mau mengalami tahapan penurunan, maka pemerintah harus mengambil sikap atau pengelola sudah harus mengambil sikap apakah akan dilakukan peremajaan atau tidak. Nah, ada kalau sudah masuk tahapan keenam atau penurunan, destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja dan banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jadi kalau misalnya suatu tempat wisata itu sudah tahap stagnasi, promosi-promosi wisata yang dilakukan itu tidak membawa dampak yang cukup baik terhadap perubahan-perubahan suatu tempat wisata, maka tidak menutup kemungkinan bahwa objek wisata tersebut akan mengalami penurunan. Penurunan jumlah wisatawan, terus penurunan atau alih fungsi dari fasilitas-fasilitas wisatanya. Seperti contoh di sini saya kasih contoh objek wisata Sangeh. Tahu nggak objek wisata Sangeh ini di mana? Baru dengar ini, Bu. Baru dengar di mana? Iya, Ada yang pernah Di objek Bali, Bu, di Bali. objek wisata Sangeh itu adalah salah satu objek wisata yang ada di Bali. Jadi dulu itu di sini di objek wisata Sangeh ini dulu di tahun berapa ya? Tahun-tahun 2010 ke atas itu menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup ramai. Di sini terkenal dengan kera-keranya yang banyak. Jadi di situ keranya dibiarkan ada di taman gitu. Nah, dulu itu sempat rame. Terus pada beberapa periode itu mengalami stagnasi. Terus kemarin kena dampak pandemi COVID-19 itu sudah mengalami penurunan. Bahkan pada saat COVID-19 itu selain tidak ada wisatawan yang datang ke sana, wisatawan-wisatawan sekitar pun juga sudah mulai tidak datang ke sana dan bahkan sampai untuk makan kera-keranya yang ada di taman itu mengandalkan bantuan dari donatur. Nah, kalau tidak ingin mengalami penurunan seperti objek wisata ini, maka pemerintah atau pengelola wisata bisa melakukan tahapan yang ketujuh ini, tahapan peremajaan atau rejuvenations. Jadi
Dengan tahapan peremajaan ini mulai dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi atraksi wisata atau memperbaiki atraksi-atraksi wisata atau bahkan menambah atraksi-atraksi wisata disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tahap peremajaan di sini tempat-tempat wisata yang awalnya mengalami penurunan akan dilakukan perbaikan-perbaikan seiring dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Kalau memang pada saat peremajaan ini dirasa berhasil, maka kunjungan wisatawan bisa kembali naik atau siklus hidupnya bisa kembali seperti exploration atau tahap penemuan awal. Tetapi kalau memang tahap peremajaan pun tidak cukup untuk menyelamatkan objek wisata ini, ya pada akhirnya akan tutup. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.